Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tryout peluang. Ya, nanti link tryoutnya akan ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, 10 dadu dilempar dan angka-angka yang muncul pada sisi atas itu dijumlahkan. Nah, jika setiap dadu memiliki angka 1 sampai 6, maka kemungkinan hasil penjumlahan tersebut ada berapa gitu ya. Nah, kemungkinan terkecil itu adalah 1 dikali 10 sama dengan 10. Jumlah terkecilnya 10. 10 dari mana? 10 dadu. Satunya dari mana? Dari angka paling kecil 1. Nah, berarti terbesarnya itu 6 dikali 10, berarti 60. Nah, berarti banyak kemungkinan itu adalah 60 dikurangi 10 ditambah 1, berarti 51. Itu ya. Kenapa kok ditambah 1? Karena kalau nggak ditambah 1 itu nanti antara 10 atau 60-nya tidak ikut, gitu ya. Jangan lupa ditambah 1. Oke? Berarti jawabannya yang C. Oke, kita ke soal nomor 2. Di dalam sebuah topi pesulap terdiri dari 5 ekor kelinci, 7 ekor burung merpati, 10 ekor hamster. Pim Pimpo adalah si pesulap gagal. Ingin mengambil seekor burung merpati dari topi tersebut. Paling sedikit, banyak pengambilan yang harus dilakukan oleh Pim Pimpo adalah, nah, ingat dia itu pesulap gagal. Berarti kalau pesulap gagal, berarti dia ambil pertama itu tidak langsung dia ambil burung merpati. Berarti jawabannya bagaimana? Jadi kita ambil yang paling besar dulu, jadi 10 hamster. Jadi 10 pengambilan pertama dia itu ambil hamster semua ya, sampai 10 kali. Nah, setelah 10 dia ambil lagi, ternyata bukan merpati, ternyata kelinci. Jadi kelinci terus sampai 5. Nah, setelah itu barulah dia dapat ambil 1 merpati. Berarti paling banyak, paling sedikit dia harus ngambil berapa? 10 ditambah 5 ditambah 1, yaitu 16. Berarti jawabannya yang D, gitu ya. Soal nomor 3. Banyaknya bilangan 2 angka yang jumlah angka-angka penyusunnya adalah 8. Ingat, dia dibatasinya hanya 2 angka. Nah, kita hitung sekarang, kita list. Jumlahnya 8. Berarti yang pertama itu 80. Yang kedua 17 sama 7 1, lalu 26 sama 6 2, lalu 35 sama 5 3, terakhir yaitu 44. Berarti ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, ada 6 orang duduk mengelilingi meja bundar, 2 duduk bersebelahan justru saling bermusuhan. Nah, berapa cara memilih 2 orang di antara mereka yang tidak saling bermusuhan? Jadi, kita buat dulu lingkaran. Nah, karena ada 6 orang, kita buat bulatan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang bersebelahan itu kan bermusuhan. Berarti yang diambil itu adalah yang ini. Nah, ini atau yang biru. Itu ya. Banyaknya yang dilingkari merah itu kan 3. Dari 3 kita pilih 1, berarti 3 kombinasi 1. Nah, dari biru kita juga pilih 1, berarti dikali 3C1 juga. Nah, 3C1 itu adalah 3 kali 3, berarti ada 9. Berarti jawabannya yang C. Oke, soal nomor 5. Berapa banyak angka yang dapat disusun dari
angka 0, 1, 2, sampai 6 yang kurang dari 400. Nah, karena 400 itu bilangan 3 digit, berarti kita buat dulu yang pertama 3 digit. Nah, 3 digitnya berapa? Yaitu yang sebelah sini hanya 1, 2, 3. 0 nggak ikut karena nggak boleh 0 di depan. Oke, itu berarti dia ada 3. Oke. Nah, lalu nah, karena 1, 2, 3 tidak boleh dipakai, nah ini kan ada 7 bilangan. Nah, 0 kan boleh di sini. Berarti tinggal 7 dikurangi 1, berarti tinggal 6. Yang sini tinggal 5. Berarti 30 dikali 3 itu 3 kali 6 kali 5, berarti 90. Ini yang 3 digit. Nah, yang 2 digit itu berarti yang di sebelah sini ada 1 sampai 6, berarti ada 6. Yang sebelah sini karena sudah dipakai 1, 7 dikurangi 1 itu juga 6, berarti 6 kali 6 yaitu 36. Nah, yang 1 digit itu ada 7 karena 0 kan boleh ikut, ya kan? Angka 0 kan ada. Nah, berarti jumlah total itu ada 90 tambah 36 tambah 7, yaitu 133. Berarti yang D. Oke? Oke, soal nomor 6. Ada 10 anak laki-laki dan 4 perempuan di satu kelas. Akan dipilih 3 laki-laki atau 2 perempuan untuk membentuk kelompok belajar. Banyak cara menyusunnya adalah, nah karena ini adalah atau, nanti berarti di jumlah. Berarti 10C3 ditambah 4C2 itu berapa? Nah, 10C3 itu nanti adalah 120. Dapat dari mana? Dapat dari 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Itu nanti dapatnya 120 ditambah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, berarti ini nanti ditambah 6, berarti 126. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 7. Dalam percobaan melambungkan 3 mata logam setimbang, peluang munculnya setidaknya 2 gambar ialah, nah karena 3 mata uang setidaknya muncul 2 gambar, berarti gambar, angka. Bisa gambar, angka, gambar, atau angka, gambar. Nah, yang terakhir karena gambarnya setidaknya 2, berarti boleh 3. Gambar, berarti ada 4. Nah, NA-nya itu adalah 2 pangkat 3, karena 2 dari mana? Dari angka dan gambar. 3-nya dari dilambungkan 3 mata koin. Berarti jawabannya 4/8 atau setengah. Oke? Jadi yang C. Nah, di suatu kelas akan dipilih seorang ketua. Kita lanjut nomor 8. Di suatu kelas akan dipilih seorang ketua dan wakil ketua. Kelas tersebut terdiri dari 16 laki-laki, 24 perempuan. Peluang terpilihnya ketua kelas perempuan dan wakil ketua laki-laki ialah, nah karena perempuannya 24, berarti 24 dibagi 16 tambah 24. Nah, karena ini dan, berarti kan dikali. Wakil ketua itu kan laki-laki, laki-lakinya ada 16/16 ditambah 24 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena satunya itu sudah jadi ketua. Paham ya? Jadi ini, jadi didapat 24/40 dikali 16/39. Ini sama ini jadi 3/5. Ini sama ini 13. Berarti jawabannya 16/65 yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu
Dari angka 0 sampai 5 akan dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka. Banyak bilangan yang dapat dibentuk jika angka 2 tidak boleh berulang adalah, nah ini caranya kita hitung semua kemungkinan dulu. Jadi kita buat 3 bilangan. Nah yang di sini itu angkanya cuma 5, dari angka 1 sampai 5. Nah yang di sebelah sini itu ada 6, dari 0 sampai 5 itu ada 6, yang sini 0 sampai 5 itu ada 6 juga. Berarti banyaknya total itu ya, yang bisa dibentuk itu adalah 5 kali 6 kali 6, yaitu 180. Yang di atas 180 jelas salah, ini jelas salah, ini juga jelas salah. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan yang muncul angka 2-nya. Jadi kita mulai dari 220. 220 itu ada 2, yaitu 220 dan 202. Oke. 221 itu ada 3. Dari 221, 212 dan 122. Lalu 222 itu hanya ada 1. 223 itu ada 3. 224 itu ada 3. 225 itu ada 3. 226 itu ada 3 juga. 227 itu ada 3 juga. 228 itu ada 3 juga. 229 itu juga ada 3. Sudah? Berarti totalnya ada berapa? Ada 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3 kali 9 itu 27. Berarti 180 dikurangi 27 itu ada 153. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Kita lanjut. Kita ke nomor 10. Suatu delegasi terdiri dari 3 pria dan 3 wanita dipilih dari himpunan 5 pria yang berbeda usia dan 5 wanita yang beda usia juga. Delegasi hanya boleh mencangkup paling banyak hanya 1 anggota termuda. Berarti karena paling banyak berarti boleh tidak tercakup sama sekali anggota termudanya. Nah, dari masing-masing kalangan. Nah, banyak cara menyusun anggota delegasinya. Jadi kemungkinan pertama itu jika tidak ada anggota termuda. Jadi tidak ada termuda. Tidak ada termuda. Berarti wanitanya tinggal 4 dan prianya juga tinggal 4. Berarti banyak cara memilih. 4C3 dikali 4C3. 4C3 itu berapa? 4C3 itu adalah 4. 4 kali 4 itu 16. Nah, kemungkinan kedua itu jika termudanya dari wanita. Berarti tinggal 4C3 dikali 4C2. Kenapa kok 2? Karena 1 sudah terpilih dari termudanya tadi. Berarti termudanya sudah kepilih. Itu ya. Di 4C3 itu adalah 4. 4C2 itu ada 6. Jadi 20. Nah, yang nomor 3 berarti jika termudanya itu pria. Berarti 4C2 dikali 4C3. Berarti 6 kali 4 itu 24. Nah, itu kalau di total 16 ditambah 24 itu 40. 40 ditambah 24 itu adalah 64. Berarti jawabannya yang D. Tadi yang E itu ada pilihannya 72. Nah, oke, kita ke nomor 11. Suatu perundingan terdiri dari 3 negara, yakni Indonesia, Belanda, Amerika. Indonesia terdiri dari 4 orang, Belanda 4 orang, dan Amerika 2 orang. Mereka duduk di meja bundar. Nah, kita buat meja bundarnya dulu. Indonesia ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini Indonesia. Lalu Belandanya ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ini Belanda. Nah, Amerikanya ada 2. Nah, ini Amerika. Kenapa kok saya lingkari gitu? Karena ada persyaratan bahwa negara yang sama itu tidak boleh dipisah. Berarti ada 3 lingkaran bulat besar. Berarti 3
min 1 faktorial itu adalah rumus dari permutasi siklik dikali 4 faktorial kali 4 faktorial, 4 faktorial untuk Indonesia dan 4 faktorial ini untuk Belanda dikali 2 faktorial. 2 faktorial dari Amerika. Berarti didapat bahwa 2 faktorial kali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 2 dikali 24 dikali 24 dikali 2. Itu hasilnya nanti adalah 2304 yang A. Nomor 12. Dari 10 calon pengurus itu akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak cara memilih bila 4 calon yang tersedia untuk ketua. Jadi karena hanya 4 ketua, jadi untuk memilih ketua itu hanya 4P1. Satu dari mana? Karena hanya ketua saja. Nah, untuk memilih wakil, sekretaris, dan bendahara itu berarti tersisa, karena satu sudah berarti tinggal 9P3. 4P1 itu adalah 4. Nah, 9P3 itu adalah 9 dikali 8 dikali 7. Nah, ini nanti dikali 4. 4 ini didapat dari sini. Nah, itu hasilnya adalah 2016. Jawabannya yang B. Oke, nomor 13. Tes matematika dan kimia dilakukan di suatu kelas terdiri dari 80 orang siswa. Peluang seorang siswa lulus tes matematika saja itu adalah 0,3 dan lulus kimia saja itu 0,4. Dipastikan bahwa setiap siswa akan lulus salah satu tes. Nah, tentukan perkiraan banyaknya siswa yang lulus. Nah, ini kata-katanya ini dipastikan bahwa setiap lulus tes. Berarti kita buat dua lingkaran. Yang ini matematika, yang ini kimia. Karena yang matematika saja itu 0,3 dan kimia saja itu 0,4, berarti yang lulus keduanya itu adalah 1 dikurangi 0,3 dikurangi 0,4, berarti 0,3. Berarti yang tengah ini adalah 0,3. Jadi yang lulus matematika sekaligus kimia itu adalah 0,3. Jadi banyaknya siswa berarti 0,3 dikali 80, yaitu 24 yang B. Nih, sebuah keranjang terdiri dari 7 bola kuning, 4 bola hijau, 6 bola diambil sekaligus secara acak. Nah, peluang terambilnya 4 kuning dan 2 hijau adalah, nah ini katanya dan, berarti nanti dikali. Jadi 7C4 dikali 4C2 dibagi 11C6. Nah, 7C4 itu adalah 35 dikali 4C2 itu 6 dibagi 11C6. 11C6 itu adalah 11 dikali 10 kali 9 dikali 8 kali 7 kali 6. Nah, itu dibagi 6 kali 5 kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita coret 6. Ini sama ini 2. Ini 2. Lalu 2, 3. Sini 3. Berarti sama dengan 35 dikali 6 dibagi 11 dikali 3 dikali 2 dikali 7. Berarti ini coret sama ini, berarti 35/77. Berarti jawabannya yang C. Oke? Oke, kita ke soal terakhir. Soalnya seperti ini. Peluang Ali Budi Chandra lulus dalam SKD masing-masing adalah 0,7, 0,8, dan 0,9. Peluang hanya satu di antara ketiganya yang lulus adalah, berarti yang pertama hanya satu kan yang lulus. Jika Ali lulus,
Ali lulus, maka peluangnya Ali lulus kan 0,7 dikali peluangnya Budi gagal 0,2. Dari mana 0,2? 1 dikurangi 8. Nah, peluangnya Chandra gagal itu adalah 0,9, berarti kali 0,1. Itu jawabannya ialah 0,014 ya. Nah, kemungkinan yang kedua, jika Budi lulus, jadi B lulus. Ini peluang kedua. Nah, Budi lulus berarti 0,3 dikali 0,8 dikali 0,1 berarti 0,024. Nah, peluang yang ketiga itu peluangnya Chandra lulus. Berarti 0,3 dikali 0,2 dikali 0,9 ya kan? Berarti jawabannya 654. Berarti 0,054. Jadi ini ditambah ini hasilnya ialah 0,092. Berarti jawabannya yang B. Oke. Kan itu 14 ditambah 24 itu kan 38. 38 ditambah 54 itu 92, berarti 0,092. Oke. Sampai di sini pembahasan tryout untuk peluang. Sampai ketemu di tryout berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.